Aku sudah membayangkan akan berada di dunia yang lain ketika aku terbangun. Tapi, aku mendengar seseorang tertawa. Perlahan-lahan aku membuka mataku dan aku menyadari ternyata aku masih hidup. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Kerbau itu sudah tidak ada. Terima kasih ya Allah. Aku menarik nafasku dalam-dalam. Aku masih bisa mendengar suara detak jantungku yang masih berdegup kencang. Apa kamu baik-baik saja? Tiba-tiba aku mendengar suara laki-laki dari arah belakangku. Aku menenangkan diriku dan perlahan membalikkan badan. Aku melihat seorang laki-laki yang tingginya kurang lebih 180-an centimeter sedang berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya tertutupi oleh masker. Yang nampak adalah mata laki-laki itu. Bola matanya hitam pekat dan bulunya panjang. Di matanya seperti ada magnet yang membuatku ingin selalu menatapnya. Matanya sangat indah. Apa kamu baik-baik saja? Dia bertanya kepadaku sekali lagi karena aku masih terbengong. Hei, jangan mendekat. Aku berteriak. Ada sesuatu yang aneh yang kurasakan. Aku melihat ke bawah, ke celanaku. Dan, voila, aku melihat celanaku penuh dengan kotoran sapi. Hahaha. Laki-laki itu menertawakanku. Hei, jangan tertawa. Gak lucu tahu, ucapku dengan nada marah. Tidak jauh dari sini ada pancuran air. Kalau kamu mau membersihkan dirimu. Laki-laki itu mengulurkan tangannya. Kelihatannya dia memang ingin membantuku. Dan aku tak punya pilihan lain. Aku pun menyambut uluran tangannya. Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku saat tangan kami bersentuhan. Tapi aku tidak tahu rasa apa itu. Aku mengikuti langkah kakinya sambil mataku melihat sekeliling. Bila-bila aku menginjak kotoran sapi lagi. Aku bisa merasakan kehangatan sentuhan tangannya. Tangannya putih dan panjang. Dan yang lebih mengejutkan, tangannya lebih lembut dari tanganku. Bukankah jika menjadi petani seharusnya tangannya kasar? Tak berapa lama kami pun sampai di tempat pancuran air yang dimaksud. Airnya sangat jernih khas air pegunungan. Dan aku pun segera membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di bajuku. Sementara laki-laki itu menungguku di saung yang berada tak jauh dari lokasi tempat pancuran air. Setelah membersihkan diriku, aku pun menemui laki-laki itu. Makasih ya sudah menolongku. Kukira Anda akan langsung pergi tadi, ucapku. Ya, kamu siapa? Kelihatannya kamu bukan orang sini. Oh iya, aku Naila Puspitasari. Aku kesini ingin mencari seseorang bernama Dimas Andrian. Apakah Anda mengenalnya? Aku bertanya pada laki-laki itu. Laki-laki itu kaget ketika aku menyebut nama Dimas Andrian. Sebelum akhirnya dia pun menjawab pertanyaanku. Oh, namaku Henry. Memangnya kenapa kamu mau mencari Pak Dimas?
Ada sesuatu hal penting yang harus aku bicarakan dengannya. Tapi Pak Dimas sedang pergi keluar kota. Bila kamu ada pesan untuknya, bisa aku sampaikan padanya. Biasanya kami nongkrong bareng-bareng kok. Ucap laki-laki itu dengan sedikit gugup. Aku bisa merasakan kalau laki-laki itu gugup. Aku melihatnya dari atas ke bawah. Tubuhnya sangat kekar dan atletik. Bahunya juga lebar. Dan dia memiliki suara yang husky. Kalau dilihat-lihat dari segi penampilan, orang ini jauh lebih baik dari pacarku, Dito. Oh Naila, apa yang ada di pikiranmu? Ngomong-ngomong, kapan Dimas kembali? Aku bertanya pada Henry. Kalau tidak salah, 3 hari lagi baru dia kembali. Sebaiknya kamu balik aja ke Jakarta. Oh Mai, kenapa lama sekali? Tapi ngomong-ngomong, dari mana orang ini tahu kalau aku dari Jakarta? Aku kan tidak bilang aku dari mana. Batinku dalam hati. Aku tidak akan pulang sebelum aku bertemu dengannya. Aku akan menginap di hotel sekitar sini, ucapku lantang. Tapi di sekitar sini tidak ada hotel loh, jawabnya singkat. Aku lupa bila di sini adalah daerah terpencil dan di pedalaman. Mana mungkin ada hotel atau sejenisnya di sini. Tolonglah Henry, bantu aku. Aku butuh tempat untuk istirahat. Ini sudah malam. Aku baru pertama kali ini merengek memohon bantuan pada seseorang. Henry membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tapi terganggu dengan kehadiran seorang gadis. Kami berdua menolehkan pandangan kami pada gadis itu. Hai kak, gadis itu menyapa Henry sambil menatapku yang berdiri di samping Henry. Gadis itu memperlihatkanku dari ujung rambut sampai ujung kakiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Henry balik bertanya pada gadis itu. Tadi aku ke rumah kakak, tapi bibi bilang kakak ada di sini, jadi aku nyusul ke sini deh. Gadis yang di samping kakak ini siapa? Oh, ini Naila. Hai Naila, kenalin aku Dewi, sepupunya Mas Henry. Gadis itu mengulurkan tangannya ingin berkenalan denganku. Dia sangat cantik untuk ukuran gadis desa seperti dia. Atau bisa dibilang mungkin dia kembang desa. Kulitnya putih bersih dan senyumnya sangat menawan. Dia lembut sekali. Aku Naila, ucapku sambil membalas jabatan tangan gadis itu. Wi, sampaikan sama om dan tante, kalau hari ini aku sudah mencoba teknik yang baru dalam menanam padi. Besok coba ya. Gadis itu terus menatap ke arah Henry dan dengan senyuman khasnya pastinya. Apa benar dia hanya sekedar ponakan? Tapi kalau aku lihat, kelihatannya Dewi menyimpan perasaan suka yang lebih pada Henry. Mereka berdua terus ngobrol, bahkan sesekali menggunakan bahasa Jawa yang aku tidak tahu. Ibuku memang orang Jawa, tapi aku lahir dan dibesarkan di Jakarta. Bahkan sehari-hari di kampus aku menggunakan bahasa Indonesia. Jadi aku tidak bisa bahasa Jawa. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan.
Aku siapa? Aku di mana? Kak, ini ada buah yang aku petik dari halaman rumahku. Manis banget loh. Nanti jangan lupa dicicipi ya, Kak. Gadis itu memberikan keranjang kecil berisi buah kepada Henry. Dia pun berpamitan pada kami dan meninggalkan kami berdua. Sekarang hanya tinggal aku dan Henry di sini. Kalau kamu mau, kamu bisa menginap di rumahku. Di rumahku masih ada kamar kosong. Aku tidak ingin kamu berpikiran yang aneh-aneh tentangku. Aku hanya kasihan padamu, karena kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, dan kamu pasti lelah. Kamu butuh tempat untuk istirahat. Sebentar lagi malam. Henry mengatakan hal itu dengan wajahnya menunduk. Kelihatannya dia malu. Aku hanya bisa mengangguk dan bilang iya dan terima kasih padanya. Dia juga membawakan tasku yang lumayan berat. Aku berjalan mengikutinya dari arah belakang. Laki-laki ini menurutku sangat sopan dan dia juga gentleman. Dia sepertinya juga berpendidikan, terlihat dari sikap dan gerak-geriknya. Kamu tadi lagi meneliti tentang tanaman ya? Ucapku memecah keheningan di antara kami. Iya, dia sangat singkat menjawab pertanyaan dariku. Kenapa dia irit sekali dengan kata-kata? Kamu kuliah di mana? Kayaknya kamu berbeda dari pemuda desa pada umumnya deh. Sebenarnya aku jarang ke sini. Aku punya usaha kecil-kecilan di Jakarta. Bila punya libur atau waktu senggang, biasanya baru aku akan ke sini untuk menghilangkan penat atau ya untuk membantu penduduk desa dengan teknik-teknik yang baru di bidang pertanian. Ternyata tidak salah dugaanku. Laki-laki yang di depanku ini bukan pemuda desa biasa. Tidak membutuhkan waktu lama untuk kami sampai di rumah Henry. Dia pun mengambil kunci di saku celananya dan membuka pintu gerbang berwarna putih itu.